Etika digital. Kelompok 1 golongan B. Apa itu etika digital? Etika digital. Etika digital adalah serangkaian aturan dan prosedur yang dibuat untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi digital. Penetapan etika digital bersifat mempertahankan kenyamanan yang diberikan melalui penggunaan teknologi digital. Etika digital dibagi dua, yaitu interaksi bermakna di ruang digital, berinteraksi dan bertransaksi dengan bijak. Interaksi bermakna di ruang digital. Interaksi merupakan proses komunikasi dua arah yang dilakukan antar pengguna untuk mendiskusikan ide, topik, dan isu dalam ruang digital. Hasil yang diharapkan adalah interaksi yang sehat dan menghangatkan seperti menjalin relasi atau pertemanan pada umumnya. Interaksi. Hate speech. Hate speech. Berbagai jenis komunikasi dalam bentuk lisan, tulisan maupun perilaku yang menggunakan bahasa merendahkan atau diskriminasi kepada orang atau kelompok tertentu berdasarkan agama, etnis, warga negara, ras, warna kulit, keturunan, gender dan identitas lainnya. Konsekuensi interaksi negatif. Hate speech. 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. 2. Barang siapa dengan sengaja di muka umum, dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan yang ada di negara Indonesia atau majelis umum, dihukum penjara selama-lamanya atau 1 tahun 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.000. Partisipasi. Partisipasi. Partisipasi merupakan proses terlibat aktif dalam berbagai data dan informasi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Proses ini berakhir pada menciptakan konten kreatif dan positif untuk menggerakkan lingkungan. Kolaborasi. Kolaborasi merupakan proses kerjasama antar pengguna untuk memecahkan masalah bersama. Berdasarkan catatan dari Kominfo, selama krisis pandemik, Maret tahun 2020 sampai Januari tahun 2021, terdapat 1.387 hoaks beredar di dunia internet Indonesia. Berdasarkan survei dari Kominfo tentang literasi digital nasional 2020 kepada 1.670 responden di 34 provinsi. Sebesar 68,4% menyatakan pernah menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Dan sebesar 56,1% tidak mampu mengenali informasi hoaks. Penerapan etika dalam berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital pada forum podcast dan Digital World Cafe. Forum podcast. Aktivitas ini mampu mengasah kemampuan peserta dalam berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi dalam membuat satu drama podcast bersama secara berkelompok. Selain itu dapat dilakukan dalam tulisan di grup chatting WhatsApp. Digital World Cafe merupakan metode efektif dan fleksibel dalam bentuk dialog kelompok untuk mendiskusikan topik dengan tujuan spesifik dalam rangka menciptakan perubahan positif bagi dunia masa depan. Bentuk aktivitas ini dapat dilakukan secara luring maupun daring. Transaksi elektronik. Transaksi elektronik atau dikenal sebagai transaksi daring adalah transaksi atau pertukaran barang, jasa atau jual beli yang berlangsung di ranah digital. Berdasarkan UU ITE nomor 11 tahun 2008, transaksi elektronik adalah dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Berdasarkan UU ITE, persyaratan para pihak yang bertransaksi elektronik harus dilakukan dengan sistem elektronik yang disepakati oleh para pihak. Karakteristik interaksi media sosial. 1. Terbuka, siapapun dapat memiliki akun media sosial dengan batasan tertentu, seperti usia. 2. Memiliki halaman profil pengguna, dapat menyajikan informasi tentang pemilik akun. 3.
User generated content, membuat konten dan menyebarkannya melalui platform media sosial. 4. Tanda waktu di setiap unggahan, mengetahui kapan unggahan tersebut dibuat. 5. Interaksi dengan pengguna lain, dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya. Etika membuat akun. Akun adalah suatu identitas diri kita. Melalui akun berarti kita menghadirkan diri di ruang digital. Oleh karena itu penting memperhatikan hal ini. Berikut tips membuat akun yang etis. 1. Berteman dengan orang yang dikenal sebelumnya. 2. Apabila teman baru, lebih baik ditelusuri dahulu informasi tentang dia melalui browser atau lainnya. 3. Apabila mencari teman baru, sebaiknya teman tersebut memiliki kesamaan pertemanan atau minat dengan kita. 4. Berteman dengan orang yang menggunakan identitas asli. 5. Bila ragu, verifikasi dahulu akun teman tersebut dengan cara cek foto, cek historinya, dan cek dengan siapa mereka berteman. 6. Bila kita mengikuti, follow, subscribe, sebaiknya akun yang telah terverifikasi. Etika berinteraksi di media sosial. 1. Dalam berinteraksi gunakan bahasa yang baik dan sopan. 2. Apabila kita mengunggah informasi mengedepankan nilai kesopanan. 3. Bijaksana dalam memberikan tanda suka. 4. Bijaksana dalam meneruskan informasi yang diterima. 5. Bijaksana dalam memberikan komentar. 6. Jangan takut untuk melaporkan akun yang bermasalah dan meresahkan. 7. Jangan memberikan informasi yang bersifat pribadi saat berinteraksi di media sosial. Apa yang terjadi apabila kita dirugikan atau tertipu? Kita dapat melaporkan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. YLKI mencatat sepanjang 2019 terdapat 34 kasus yang dilaporkan oleh pengguna transaksi e-commerce. YLKI menjelaskan mayoritas keluhan yang disampaikan adalah mengenai barang yang tidak diterima. Sebesar 28,2%. Barang tidak sesuai spesifikasi sebesar 15,3%. Pengembalian dana sebesar 15,3%, dan kasus penipuan dengan berbagai modus sebanyak 12%. Tahun 2020 YLKI mencatat bahwa dari 3.290 pengaduan kepada YLKI, 12,7% adalah pengaduan pada kasus transaksi online. Kemudian Badan Perlindungan Konsumen Nasional tahun 2020 menerima pengaduan konsumen di bidang transaksi online sebesar 295 aduan dari total aduan 1.276 aduan.